Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kesempatan, memberikan kita semua kesehatan, sehingganya dengan itu kita bisa berhadir di tempat ini, bisa berkumpul dalam majelis ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan dari samudra kelembutannya senantiasa menganugerahkan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan mudah-mudahan dengan itu pula Allah tambah kepada kita nikmat iman, bertambah ketakwaan, bertambah kebaikan, dan mudah-mudahan pula Allah jadikan kita semua orang-orang yang memiliki kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala sayhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin radiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada beliau dan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa quti may yaqutuhu yaumal aidi wa lailatu arba'atu amdadin bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah adalah juga bagian daripada kewajiban bagi setiap orang Islam yang mana memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya pada hari raya, pada malamnya, yaitu sebanyak 4 mud daripada mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 1 mud itu perkiraan 7 on atau 0,7 kilo. Perkiraan 1 mud itu adalah 7 ons. Jadi 7 ons tersebut dikali 4 sama dengan 28 ons atau sama dengan 2,8 kilo. Maka ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2,7 setengah on,
atau 2,8 ons, atau ada juga yang mengatakan sama dengan 3 kilo makanan pokok. Jadi ini yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang yang mana di malam hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, di malamnya memiliki kelebihan, yaitu daripada terpenuhi makanan pokok bagi dirinya, makanan pokok untuk orang yang wajib nafkah atas dirinya, lalu ada kelebihannya. Nah, maka orang ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Syaratnya dia adalah tentu seorang muslim. Syaratnya adalah ia mendapati akhir daripada sedikit Ramadan dan ia mendapati awal daripada bulan Syawal. Jadi kalau ada yang punya anak bayi, lahir, kapan lahirnya? Pas tanggal 30 Ramadan, siang hari. Artinya dia masih di bulan Ramadan lahir. Masuk malamnya Syawal, artinya ia mendapati akhir daripada bulan Ramadan, dan dia juga si anak bayi tadi mendapati bulan Syawal. Maka bagaimana? Maka wajib orang ini untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Bayi tadi juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalaunya yang lahir setelah Ramadan selesai, artinya lahirnya kapan? Malam hari raya, tidak mendapati Ramadan, maka ini tidak wajib kepadanya zakat fitrah. Atau sebaliknya, ada orang meninggal sore hari terakhir Ramadan, artinya dia tidak akan mendapati akhir Ramadan dan tidak mendapati awal daripada bulan Syawal. Bagaimana? Orang ini juga tidak wajib zakat fitrah. Tetapi biasanya di tempat kita kadang dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan waktu wajibnya, yaitu wajibnya dikeluarkan itu ketika matahari tenggelam, berarti Syawal masuk. Ketika Syawal masuk, maka disitulah waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khatib atau imam memulai sholat id, sebelum memulai sholat id. Ini waktu wajibnya. Artinya di malam lebaran sampai sebelum imam sholat id, melaksanakan sholat id. Kalau misalkan di waktu tersebut masih belum membayar, tetapi tetap wajib hukumnya. Sampai kapan? Sampai ia membayar. Misalkan saking sibuknya. Kenapa sibuk? Berjualan. Kan waktu banjir-banjirnya lah, payu-payunya berjualan itu. Musim hari raya tadi, sampai jam 12 malam masih banyak pelanggan. Kada ingat lagi. Kada ingat nangapa? Oh, ternyata belum berzakat fitrah. Jam 12 malam dilihati pada ringan, kadada cukup baras geus mengeluarkan zakat fitrah. Esoknya karena terburu-buru hendak sholat id, sekalinya tetap kada ingat. Bagaimana orang ini? Maka orang ini jatuh kepada hal yang diharamkan, tetapi ia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai ia mengeluarkan. Sedangkan waktu yang mubah artinya boleh dimulai daripada awal Ramadan. Jadi ada orang yang berzakat fitrah dengan alasan supaya dimakan orang, supaya sudah dimakan orang, ini boleh. Tetapi sedangkan waktu afdalnya, waktu wajibnya itu malam lebaran, sampai sebelum imam melaksanakan sholat id. Nah, sedangkan seterusnya itu adalah orang-orang yang wajib tadi. Sedangkan yang dikeluarkan adalah 4 mud atau 1 sok. 4 mud yaitu perkiraan adalah 3 kilogram beras makanan pokok yang dimakan. Yang dimakan siapa? Yang dimakan di tempat tersebut.
Yang dimaksud yang dimakan di tempat tersebut, karena ini makanan pokok, akan kita serahkan kepada terutama orang-orang yang berhak di tempat tersebut. Makanan pokoknya apa? Masya Allah, kalau misalkan di Sungai Baru makanan pokoknya kurma lah. Nah, ini repot pian kalaunya kurma 3,5 kilo. Enggak 3 kilo lah. Kalaunya sekilo 70.000. Nah, ini 210.000 sekali berfitrah. Untung aja buhan Sungai Baru ini makanannya beras semua. Lah paling mentok-mentok mayang ataupun rojo lele. Lah, perkiraan sekilonya berapa? Rojo lele paling larang lah 10 sampai 15.000 lah. Nah, 12.000 aja lah. Itu 4 mud. Jadi dimaksud 4 mud ini, mud itu ini. Nah, ini mud. Jadi Nabi SAW di zaman Nabi itu masih belum ada timbangan. Jadi ketika Nabi mengeluarkan zakat fitrah, beliau mengambil gandum tersebut, butiran gandum tersebut beliau ambil seperti ini, dan setinggi-tingginya gandum tersebut, tidak diratakan. Maka beliau hitung 1, 2, 3, 4. 4 mud tersebut adalah 4 mud daripada tangan mulia Nabi SAW. Jadi tangan Nabi itu bukan tangan yang terlalu kecil, bukan pula tangan yang terlalu besar. Ini kalau tangan nangka kayak pisang awa, ya lo repot juga. Jerijinya kayak pisang awa, repot pula ini. Orang 3 kilo, inya haropa 6 kilo, kenapa? Tangan gana-gana. Tapi ini kada apa-apa, selama itu tidak kurang. Artinya selama tidak kurang, maka tidak apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah yang afdal, beras atau gandum? Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum. Kalaunya kita mau mengikuti secara sempurna, tentu gandum lebih afdal. Tetapi di sini yang dimakan orang adalah beras. Dan kalau dikalikan, beras dan gandum itu lebih mahal beras. Lah, ulun ingat waktu di Hadramaut itu, kalau gandum itu 800 real, kalau kada salah ingat 800 real. Kalau beras itu 1.200 real atau 1.100. Gandum itu kalau ndak 800 atau 900 real, sedangkan beras itu antara 1.100 atau 1.200. Jadi lumayan lah perbedaannya 300-400. Itu kalau 300-400 itu bisa sekali makan di sana. Nah, kita biasanya talabah ini kadang memilih yang murah. Dengan alasan, ini sunnah, gandum tadilah. Nah, kalaunya itu gandum sunnah, maka kadang juga beras itu lebih baik. Kenapa? Dia lebih mahal. Tetapi yang dimaksud di sini adalah makanan pokok di tempat kita berada. Di mana kita berada? Kalau nyepian di waktu Ramadan di Sungai Baru, Ramadan Sungai Baru, ternyata pian ketika hampir-hampir Idul Fitri pulang kampung. Kemana pulang kampung? Amuntai. Misalkan balik ke Amuntai. Maka makanan pokok nang pian berada di waktu hari raya dan waktu di malamnya tadi. Pian di mana? Di waktu hari raya, di malamnya tadi. Maka disitulah pian mengeluarkan zakat fitrah. Maka ketika di situ pian mengeluarkan zakat fitrah, maka pian lihat di sana tadi makanan pokok orang apa? Oh, ternyata makanan pokok orang Amuntai ini kismis. Nah, ini repot lagi lah. Kalau misalkan kismis, nah ini lebih larang lagi. Nah, orang Amuntai makanannya kismis misalkan. Nah, ini maka itu yang kita keluarkan. Di mana kita berada dan makanan pokok orang tadi. Kecuali mau apa? Kebiasaan orang tadi bermacam-macam. Seperti di Hadramaut tadi lah, ada yang gandum, ada yang beras. Ada pula yang kurma. Ada yang gandum, maka kita bisa memilih entah itu gandum, entah itu beras. Tapi alhamdulillah lah di sini semuanya sama. Makanannya adalah makanan beras. Makanya kaidah kita, semboyan kita belum makan kalau ada makan nasi. Belum makan masih jarang. Cuman gaguduh 5 buting sudah habis. Gaguduh 5 untuk 5 lah. Kalau ditumpuk mungkin lebih banyak pada nasi. Ditakuni sudah makan kah belum? Belum je masih. Nah, ini semboyan kita. Kalau kada makan nasi itu dihitung belum makan.
Wa tajibun niyatu fi jami'i wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrata ila hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnaf fis thamaniyah. Dan wajib berniat dalam semua zakat tersebut. Nah, zakat di sini wajib berniat, sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka juga wajib berniat. Maka wajib berniat seperti halnya zakat-zakat yang lain, seperti zakat harta tersebut, yang mana sebelumnya kita bahas, barang siapa yang memiliki emas sebanyak 85 gram, 84 ataupun 85 gram emas dalam simpanannya sampai 1 tahun ia simpan kepemilikannya, maka orang ini adalah orang yang wajib zakat. Atau orang yang memiliki perak sebanyak 200 dirham. Berapa 200 dirham? Ia memiliki perak sekitar 595 gram atau 590 gram. Perkiraan 595 atau 590 gram. Jadi kalau diduitkan perkiraannya berapa? Itulah kalau perak berapa segramnya? Ada yang pernah jualan perak? 595 gram. Kita bulatkan 595. 25.000 lah kali 595 gram. Berarti cuman uangnya itu 14.875.000. Anggaplah 15 juta. Jadi yang jadi pertanyaan untuk kita semua di sini, di Indonesia atau di tempat kita khususnya, uang yang kita pakai dalam nilai jual tukar beli kita itu dikategorikan, disamakan emaskah ataukah perak? Kalau emas berarti kalau kita menyimpan uang disamakan dengan emas 85 gram, perkiraan sekitar 70 jutaan lah. Kalaunya emas harganya berapa ini? Ini tukang emas banyak di sini. 800.000 kali 85 65 juta. Kita punya uang 65 juta sampai 68 juta kita simpan selama 1 tahun dalam kepemilikan kita, maka ini wajib zakat. Kalau uang tersebut disamakan, kursnya tadi sama dengan emas. Tetapi kalau itu persamaannya dengan perak, maka orang yang punya duit 20 juta, artinya kan 15 juta saja wajib zakat. Nah, disinilah ulama di Hadramaut berhati-hati. Karena kalaunya itu perak, berarti uang yang 15 juta kita simpan selama 1 tahun penuh dalam kepemilikan kita, maka itu wajib zakat. Lah karena nilai tukar itu dulunya ada yang berupa dinar, yaitu koin yang terbuat daripada emas. 1 koin itu diperkirakan antara 4 gram sampai 4 gram setengah 1 dinar itu. Lalu ada dirham, yang mana dirham tersebut koin yang terbuat daripada perak. Artinya dua nilai ini, emas dan perak, adalah mata uang, nilai tukar. Nah, jadi sebagian orang yang berhati-hati, yang mana ia memiliki uang lebih daripada 15 juta yang dikonotasikan, disamakan dengan perak tadi, maka ia pun berhati-hati dengan mengeluarkan zakat. Ini ikhtiatannya mereka. Tetapi kalau kita ingin mengambil pendapat emas, kita yakin adalah emas, maka itu tidak masalah pula. Artinya 85 gram emas sama dengan 68 juta. Kalau pian baisi duit 6 miliar, nah berarti itu sudah pasti berzakat. Amin lah. Kadang-kadang ma'aminakan binanya, kadang-kadang handaknya lah. Nah, dan itu semua artinya yang berisi emas, yang punya emas, yang punya perak atau uang tadi, atau yang punya sapi 30 ekor, sapi 30 ekor, atau kambing yang sudah mencapai 40 ekor, atau yang punya onta, berapa onta? 5 ekor aja lah. Onta itu sedikit, 5 ekor.
5 ekor aja, maka wajib zakat. Atau yang bertani, petaninya apa? Petani kurma kah? Petani anggur kah? Yang sudah jadi kismis, yang sudah jadi kurma, atau beras, makanan pokok. Berapa nisabnya? Yaitu 82 balik setengah, atau perkiraan antara 653 kilo, setengah ton lebih. Pendapatan yang ia dapat daripada hasil panen tersebut, cuman biasanya kita pakai balik lah di sinilah, takar 82 balik setengah. Maka ketika sampai kepada nisab-nisab tersebut, maka orang ini adalah orang yang wajib kepadanya zakat. Ketika tidak ditunaikan zakat tersebut, berarti orang ini adalah orang yang melanggar daripada kewajiban yang Allah tetapkan kepadanya. Maka orang ini dalam tanggungannya, harta yang ia simpan tersebut masih ada hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam beras yang ia panen tadi, padi yang ia panen tadi, banih yang ia katam tadi, itu masih ada hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Makanya pian jangan mahanyari dahulu lah. Ada baisi banih, baisi pehumaan atau persawahan, panennya cuma setubal, dikatam dahulu, dipanen dahulu, di dua selamatakan, padahal itu kada boleh. Kenapa? Karena di situ ada hak orang. Walaupun itu cuma sebagian, tetapi di dalam sebagian tadi artinya di dalam 82 belek, apalagi kalau sampai 200 belek. Di dalam 200 belek itu tidak bisa dipisahkan. Di dalam seluruhnya tadi ada sebagian adalah bagian daripada orang yang berhak menerima zakat. Makanya sebelum pian mahanyari, istilah orang Banjar mahanyari, itu sisihkan terlebih dahulu atau hitung terlebih dahulu dalam tanggungan pian bahwa itu tadi zakatnya. Makanya di Hadramut sebelum mereka menjual kurma ataupun menjual kebun anggur mereka hasil panennya, mereka akan menghitung terlebih dahulu. Mereka hitung, oh ini sekian-sekian zakatnya. Lalu mereka tanggung zakat tersebut, baru mereka jual kurmanya. Kenapa? Kalau namanya kurma, tamar itu adalah sampai kering. Sedangkan kadang yang laku itu adalah rutop, kurma yang masih basah. Jadi untuk menghindari mereka menjual yang masih terkait zakat, mereka akan menghitung terlebih dahulu. Nah, begitu pula kita seharusnya seperti itu. Dan ketika mengeluarkan zakat tersebut, yang kita sebutkan semuanya tadi, maka wajib berniat. Karena di dalam kaidah kita, madhab kita, innamal a'malu bin niat. Niat itu adalah bagian daripada kewajiban setiap ibadah. Begitu pula zakat. Ketika kita mengeluarkan zakat harta kita, maka aku niatkan mengeluarkan kewajiban zakat hartaku. Begitu pula ketika kita memiliki kewajiban mengeluarkan zakat untuk diri kita, maka kita berniat juga untuk mengeluarkan kewajiban zakat diri kita. Yang kedua, menyerahkan. Nah, kewajiban zakat berikutnya yaitu menyerahkan. Kepada siapa? 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Cumanlah tidak ada lagi 8 golongan ini. Kenapa? Budak yang sudah membayar dirinya, otomatis budak tidak ada. Sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah masih ada. Di tempat kita kebetulan tidak ada. Artinya kan cuman seperkiraan ada 6 golongan lagi. Nah, maka 6 golongan ini orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja mereka? Kal fakir wal miskin. Begitu pula seperti orang yang fakir. Fakir itu yang disebutkan dengan fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta, dan mana ketika mereka mendapatkan penghasilan, penghasilannya kurang daripada separuh pengeluarannya, itu disebut fakir. Ada orang punya penghasilan, penghasilannya kurang daripada separuh pengeluarannya. Pengeluaran berapa dalam satu hari? Orang ini pengeluaran 20.000 untuk 1 kilo beras seluruh keluarganya, sisanya untuk keperluan gas, listrik, lah beberapa ribu tadi. 20.000 pengeluarannya satu hari satu malam. Pendapatannya berapa? Separuh daripada 20.000, 10.000. Dan ia memiliki pendapatan kurang daripada separuh. Artinya berapa? Perkiraan 5.000 kadang, 8.000 kadang, kadang 9.000. Tidak nyampe daripada separuh pengeluarannya.
Ini siapa? Ini fakir. Maka inilah yang paling afdal, khususnya menerima zakat fitrah. Paling afdal, paling pas untuk menerima zakat fitrah. Nah, ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita untuk melihat di sekeliling kita. Kewajiban untuk kita semua melihat di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita akan terkait dengan yang namanya zakat. Dan salah satu syarat kesempurnaan zakat kita menyerahkan kepada orang yang berhak. Takutnya kita mengeluarkan zakat kepada orang yang tidak berhak, maka ditakutkan pula zakat tersebut tidak keluar secara sempurna. Bukan hanya sholat yang memiliki rukun dan syarat, zakat pun memiliki rukun dan syaratnya. Dia berniat, niatnya sempurna. Lalu yang kedua, menyerahkan kepada orang yang berhak. Nah, di sini kita melihat di sekeliling kita, ada tidak orang yang berhak, betul-betul berhak menerima zakat tersebut? Nah, makanya kita di sini harus memiliki pengenalan terhadap tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berziarah ke Baitullah. Tetapi kita melupakan orang-orang yang tiap malamnya perut mereka keroncongan karena lapar, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Ini jauh lebih baik. Nah, jadi ini tugas pula bagi panitia-panitia masjid atau RT RW untuk mencatat orang-orang fakir, orang-orang masakin. Karena apa? Setiap daripada kita pasti membutuhkan kepada mereka. Kita mengeluarkan zakat fitrah khususnya tiap tahun sekali. Begitu pula yang mana memiliki kelebihan harta mengeluarkan zakat harta, mengeluarkan zakat-zakat yang lainnya, maka membutuhkan kepada mereka-mereka tersebut. Bagaimana kita bisa sempurna mengeluarkan kalau kita tidak mengenal orang-orang di lingkungan kita? Apakah orang ini berhak atau tidak menerima zakat? Lah, zakat bukan dijadikan euforia, bukan dijadikan seperti perayaan, bukan. Seharusnya kita mengenali orang-orang yang betul-betul menerima zakat tersebut, bukan sebagai acara seperti selamatan lalu bagi-bagi amplopnya, entah itu siapa yang menerima, yang kaya ataupun yang berpangkat, semuanya sama menerima semua. Bukan seperti itu, tetapi melalui zakat itu kita ingin memberikan kesetaraan. Artinya yang ketika kita diterima oleh ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, dengan kelebihan rizki tersebut kita memiliki hak yang harus diserahkan kepada mereka, bukan hanya dibagikan kepada siapapun. Jadi ini perlu kita niatkan, mudah-mudahan kita memiliki kelebihan harta dan kita memiliki kepedulian, perhatian yang lebih terhadap zakat ini. Artinya mudah-mudahan ini menjadi adat yang baik untuk kita, yaitu bukan lagi sekedar membagi-bagikan harta tersebut untuk dikatakan bahwa isi fulan dermawan, tidak, tetapi kita betul-betul mengeluarkan zakat tersebut melihat orang di sekeliling kita, orang ini berhak apa tidak. Orang ini betul-betul berhak menerima zakat atau tidak. Nah, yang kedua, miskin. Fakir dan miskin. Biasanya ini tidak terlalu jauh, tidak bisa dipisahkan. Antara fakir dan miskin sering berdampingan. Kalaunya fakir, pendapatan yang ia dapat itu kurang daripada separuh pengeluarannya. Sedangkan miskin itu adalah pendapatannya lebih daripada separuh pengeluarannya, namun tidak cukup. Itu miskin. Pengeluaran berapa? 20.000 misalnya. Sedangkan pendapatan itu lebih daripada separuh. Separuhnya 10.000. Tapi masih kurang daripada pengeluarannya. Berapa? 15.000 kadang dapat. Kadang 17.000 lah. Jadi kalau yang gaji UMR itu mentok-mentok itulah. Gaji UMR. Gaji UMR itu berapa? 3 juta lah. 3 juta sebulan. 2.800.000 katanya UMR itu. Berarti berapa seharinya? 10. Hah? Kurang daripada 100. Ternyata pengeluaran sekarang ini 100.000. Nah, ini berarti termasuk fakir katanya. Ya, miskin lah. Kalaunya kait gajinya 3 juta,
Tapi lihat dulu pengeluarannya. Kalau pengeluarannya boros, ini bisa dikategorikan miskin. Tapi ternyata dihitung-hitung tanah 10 hektar lah, karet 10 hektar. Nah, ini lain lagi. Nah, itu miskin. Dan juga digolongkan di dalam hal yang demikian, wa kaunihi gairu hashimi wala mutallibiyin wala maula lahuma. Bukan keturunan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim ini siapa? Keturunan daripada yang mana mereka sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim lah, Abdul Muthalib, keturunan Abdul Muthalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Bani Hashim. Dan Muthalib dan Abdul Muthalib, itu maksudnya Abdul Muthalib. Ini orang-orang suku Quraisy, orang-orang mulia. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendapat bagian daripada ghanimah, rampasan perang. Jadi dikhususkan untuk mereka. Ini satu alasannya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mana memiliki kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu memiliki kesucian di dalam nasab mereka. Darah keturunannya, daripada nasab-nasabnya, mereka adalah orang-orang mulia, yang mana sebagaimana baginda Rasul dimuliakan, maka kerabatnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat adalah bagian dari sesuatu yang lepas daripada kita, daripada hal yang kotor. Maka tidak pantas kita memberikan kepada mereka zakat. Dalilnya apa? Nabi SAW tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tetapi baginda Rasul menerima hadiah. Beberapa riwayat menyebutkan para sahabat memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah, tidak sedekah. Makanya pian kewadah habaib ataupun syaraib, syarifah, sayyid, semuanya itu bukan sedekah, melainkan hadiah. Apa beda hadiah dan sedekah? Kalau sedekah itu kita ada harapan timbal balik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadiah tidak ada harapan daripada itu tadi, kecuali sebagai penghormatan. Pian punya seorang yang pian hormati, kira-kira pantas setelah pian memberikan, nah ulun bersedekah lawan pian. Kira-kira apa kalimatnya? Berhadiah. Kenapa? Karena kita menghormati orang tersebut, karena kita memuliakan orang tersebut. Maka yang kita berikan ini adalah hadiah, tanpa ada harapan orang tersebut membalas untuk kita. Itu hadiah. Mau dibalas, mau diucapkan terima kasih atau tidak, itu tidak ada harapan daripada kita. Itu hadiah namanya. Tapi kalau sedekah, nah ini ada harapan pahala lain sebagainya. Nah, itu hadiah. Maka kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita memberikan hadiah. Mereka tidak menerima sedekah, mereka menerima hadiah. Tapi ini jauh lebih indah. Tapi ini jauh lebih baik. Kenapa? Kita berkasih sayang dengan hadiah tadi. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah akan saling menyayangi. Dengan harapan begitu pula ketika kita memuliakan mereka, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kemuliaan tersebut atas kita. Kita berbuat baik kepada mereka, lalu mereka tidak bisa membalas. Ada jaminan baginda Rasul yang akan membalaskan kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Adalah darah daging keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bani Hashim. Jadi tidak mendapatkan zakat. Keturunan Abdul Muthalib dan mantan budak dari keduanya. Bahkan budak daripada kepemilikan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib tadi pun tidak. Ini budaknya saja, orang yang menjadi kepemilikan mereka pun tidak dapat zakat. Saking apanya? Saking luar biasanya lah. Maka zakat harta dan fitrah yang wajib dikeluarkan itu yang terakhir, watajibu isti'abul maujudin minhum. Dan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu baik daripada emas dan perak, hewan ternak, pertanian tadi, perkebunan tadi, ataupun zakat fitrah itu harus betul-betul
kesempurnaan di dalam kepemilikan. Artinya yang ia simpan tersebut adalah memang miliknya. Lah kalau nyemain jam, nah itu lain pulang. Ini yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan di dalam kepemilikannya. Nah, jadi ini zakat biasanya di Quran, di dalam Al-Quran biasanya berdampingan antara ayat yang tentang sholat, biasanya setelahnya adalah berbicara tentang zakat. Ini dua saudara yang sering berdampingan, ayat yang sering berkaitan, sholat, zakat. Artinya dua hal ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita memiliki perhatian terhadap sholat ini sah apa tidak, sholat ini diterima atau tidak. Maka seharusnya begitu pula terhadap zakat yang kita keluarkan sampai kepada yang berhak atau tidak, seharusnya seperti itu. Perhatian kita terhadap zakat juga seperti itu. Ini sholat yang kita kerjakan sah atau tidak, diterima atau tidak. Maka begitu pula ketika kita mengeluarkan zakat, ini betul-betul sampai atau tidak. Bukan cuman hanya sekedar hitung-hitungannya. Yang terjadi kan biasanya di tempat kita kalau sudah dihitungkan, apalagi dihilahkan lah, adalah hilah lah. Guru ulun mengeluarkan zakat tahun pian aja ini. Mbah itu aja gurunya tolong ikam bagiakan pulang. Ini berarti yang dibagi-bagi tadi ampun guru lah. Nah, kalau guru tadi berhak menerima zakat, gimana kalau tidak berhak? Gegolongan yang mana guru tadi berhak menerima zakat? Ada 8 golongan lah. Fakara, fakir, miskin, budak, garimin, orang yang terlilit hutang, apalagi amil, sabilillah, mu'alab, ibnu sabil. Yang mana? Kalau gurunya bisi motor 4 lah, sepeda motor 8, nah ini bukan orang fakir ngarannya. Sabilillah. Sedangkan sabilillah itu dikategorikan orang yang mana ia mempersiapkan kudanya, mempersiapkan peralatan perangnya, dan ia adalah bukan orang yang digaji daripada hasil perang tersebut. Artinya sukarelawan dalam peperangan Allah. Ini sabilillah. Semuanya berpendapat seperti itu. Berarti orang-orang yang mengajar lain sebagainya tidak dimasukkan dalam hal ini. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan ongkos di dalam perjalanan, kecuali mungkin yang terlilit hutang lah. Tapi sidin banyak di situ tadi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Artinya kita harus memperhatikan betul-betul orang-orang yang berhak gugurkan zakat tersebut yang mana. Jadi kita harus perhatikan betul-betul, karena zakat kita adalah kewajiban kita. Ketika itu kewajiban, berarti ada pertanggungjawaban kita. Ini sudah jatuhkah zakatnya? Ini sudah keluar betulkah zakatnya? Maka ada pertanggungjawaban di dalam diri kita. Dengan harta yang kita miliki, dengan kepemilikan yang kita dapatkan daripada rizki, semuanya itu ada hak-hak mereka, yang mana hak tersebut adalah bagian daripada kewajiban kita. Jadi mudah-mudahan ini jadi perhatian kita. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita, dan Allah mudahkan kita semua untuk mengeluarkan zakat. Artinya kan dimudahkan rezeki kita, banyak harta kita, banyak zakatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengeluarkan zakat secara benar dan betul sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki kehidupan dunia kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, sehingganya dengan rezeki tersebut kita bermanfaat untuk kehidupan dunia, khususnya ibadah dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kita lihat guru mengajinya tadi. Makanya kita tadi harus memiliki kepedulian di sekitar kita. Kita lihat guru mengaji tadi, kalau sidin adalah orang yang termasuk fakirkah, miskinkah, maka beliau adalah orang yang berhak. Cuman kalau guru mengajinya tadi motor 2 lah, teronton 3, itu lain pulang. Masya Allah, di malam hari raya sampai hari raya parak setumbang berdiri baras di rumah sidin.
Sedangkan ada orang-orang fakir yang betul-betul berhak menerima cuma dapat 1 kantong, itu pun daripada amil masjid. Kira-kira pantas seperti ini. Padahal seharusnya mereka lah yang betul-betul berhak. Oh, inya itu kada bisa menerima zakat guru. Kenapa? Penyumbah yang kada, ini lain sebagainya. Bulan puasa aja finalnya lu lihat kada sing puasaan, tapi orang tersebut fakir, berikan zakat kepadanya. Siapa tahu dengan kita memperhatikan ia, artinya orang muslim di sekitarnya memiliki perhatian yang lebih. Siapa tahu dia terbuka hatinya, mendapatkan hidayah sehingganya menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Tidak ada salahnya kita memberikan hadiah untuk guru mengaji kita, jangan dalam bentuk zakat kalau beliau adalah orang yang mampu. Pian hari raya itu tukarakan tapih kah lah, baju kah, apalagi amploknya tabal sedikit lah. Kalau beras fitrah kan sidin kada kau memilih, busiah berasnya kada pemakan sidin. Sidin pemakannya rojo lele, pian antari mayang lah. Ini lain pemakan aku aja sidin. Kalau pian bentuknya masih mentah lah, gambar Soekarno itu beberapa lembar, nah ini lebih mudah. Dan ini bentuk hadiah jauh lebih baik. Artinya jangan kita selajur menyelajurkan. Maka kita lihat orang ini berhak menerima zakat atau tidak, guru mengaji tadi. Ternyata sidin memang orang yang tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena sidin disibukkan dengan dakwah tadi. Apa dakwah sidin? Mengajari orang. Mulai sungsung sampai kemarian melajari ngaji, malam sambung lagi. Akhirnya apa? Pekerjaan dunia sidin terbengkalai. Nah ini tidak masalah. Bukan karena sebab guru mengajinya, tetapi karena sebab memang sidin tergolong daripada fakir ataupun miskin. Maka ini jauh lebih afdal. Kenapa? Orang ini memiliki hubungan dengan kita. Lah zakat itu kita mengeluarkan juga harus kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang satu lingkungan, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, artinya jiran kita. Maka inilah orang-orang tersebut yang perlu kita perhatikan. Oh, ada fakir, ada fakir, ada fakir. Oh, ini orang-orangnya. Terutama pula di antara jiran tadi yang memiliki kekerabatan dengan kita. Oh, Marina, oh anak kemanakan, oh atau sepupu sekali 2 kali, maka jauh lebih baik. Maka itu tadi bisa menyambung silaturahim, juga adalah menggugurkan zakat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi selama sesuai daripada 8 golongan yang berhak tadi, maka berhak boleh menerima zakat. Termasuk di dalamnya amil, yaitu amil orang yang mana ditunjuk oleh pemerintah sebagai petugas zakat tapi kada digaji. Dan itu pun dia mengambil gaji tadi, mengambil zakat tadi, kira-kira orang begawi sehari inya bertugas zakat tadi cuman seitu aja. Jangan langsung dibagi 1/8. Ada 1 ton dapat di masjid, dibaginya langsung 1/8. Ambilnya berapa? Berdua aja. Wah ini kanyang sih Din. Nah ini juga termasuk lah, zakat itu adalah bentuk ibadah. Bukan kita berlomba menumpuk dalam penghasilan, tapi kita berlomba sebanyak-banyaknya bermanfaat. Biasanya amil yang bagus itu malah kada mau digaji. Kenapa? Hendak mengambil keberkahan daripada orang nang berzakat. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya, ibu-ibu. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru inya malas kerja itu makanya jadi miskin. Kalau nya rajin, ampih jadi miskin inya. Artinya di sini tidak ada hubungannya malas kerja lah rajin ibadah ataupun ahli maksiat, tidak ada. Selama ia pada hari raya tersebut, hari raya malamnya tadi adalah orang yang kada mampu. Artinya ketika ia kada mampu berarti adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa tidak mengeluarkan zakat? Harta yang dikeluarkan tidak ada, beras yang mau dikeluarkan tidak ada. Berarti pian adalah orang yang boleh menerima zakat lah. Jadi ada orang tidak mampu, berarti orang ini adalah orang yang boleh menerima zakat. Kalau nya mampu, berarti pian adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Saking banyaknya orang nang bau zakat lawan pian, akhirnya baras pian banyak lah. Maka pian ketika di malam hari raya tadi yang asalnya kada mampu, sampai tengah malam hibak baras, maka pian adalah orang yang wajib zakat pulang.
asalnya kada mampu. Banyak di kampung nang berzakat lawan pian. Nah, akhirnya menjadi orang yang wajib zakat. Jadi kuncinya seperti itu, mau malas atau kada lah. Cuman biasanya kalau nyenang rajin ini insya Allah wajib zakat. Nang koler ini berarti dizakati. Mungkin ada yang lain. Makanya tadi baik inya tadi orang nang rajin sholat ataupun ahli maksiat, selama dia adalah orang yang berhak menerima zakat, maka berikan kepadanya. Karena syaratnya tadi adalah orang yang fakir, miskin, dan beberapa golongan tadi. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Yang danya kan? Motor, rumah, apa lagi? Kapal, apa lagi? Sarang burung. Nah, ini semuanya tidak wajib zakat. Jadi pian bisi motor 20 buah lah, atau sama seperti bilangan kambing atau sapi 30 buah bisi teronton. Ini kalau dikalikan jauh lebih besar daripada emas dan perak. 30 buah bisi teronton berarti sama dengan nisabnya sapi. Tetapi tidak ada zakat untuk teronton, tidak ada zakat jasan rumah. Tetapi kalau pian uangkan, lalu pian simpan, nah ini baru ada zakatnya. Artinya dalam bentuk nilai tukar. Artinya kan bisi teronton 30 buah hari ini bernilai, esok masih belum tentu bernilai. Setahun kemudian masih belum tentu bernilai. Berbeda dengan emas dan perak. Hari ini pian simpan, besok-besok dia masih tetap nilainya sama. Artinya pian memiliki nilai hari ini 80 gram, besok-besok 80 gramnya mungkin lebih tinggi. Itu emas dan perak. Makanya dikatakan nilai tukar. Jadi tidak ada wajib zakat rumah ataupun mobil ataupun lain sebagainya yang tidak disebutkan. Yang wajib zakat emas, perak, peternakan tadi, kambing, sapi, onta, atau pertanian. Pertaniannya apa? Makanan pokok, beras, gandum, ataupun kurma, ataupun anggur tadi. Yang mana itu tadi sesuatu yang bisa disimpan lama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Mudah-mudahan apa yang kita dapat adalah sesuatu yang bermanfaat, ditandai dengan kita amalkan, ditandai dengan kita kerjakan amalan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kita dengan ketenangan yang bertambah keimanan. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan kecuali hanya Allah. Tidak ada harapan kecuali mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhihi niyyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.